Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Bertemu lagi dengan saya, Vian Lukas. Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara memahami dan menghitung harga pokok penjualan atau HPP dengan mudah. Mari kita simak dan kita ikuti video berikut ini. Di dalam materi harga pokok penjualan atau HPP, kita akan mempelajari 4 hal. Yang pertama, apa itu HPP dalam perusahaan dagang. Yang kedua adalah tujuan dari menghitung HPP. Yang ketiga, manfaat dari menghitung HPP. Dan yang keempat dan yang terakhir adalah cara menghitung HPP. Kita langsung masuk ke dalam topik pembahasan yang pertama. Apa itu HPP dalam perusahaan dagang? HPP merupakan sejumlah pengeluaran dan beban yang diperkenankan oleh perusahaan dagang, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menghasilkan barang atau jasa, sehingga dapat dijual atau digunakan. Kita masuk ke dalam topik yang kedua, yaitu tujuan menghitung harga pokok penjualan atau HPP. Tujuan pertama adalah untuk mengetahui besarnya biaya. Tujuan kedua, HPP merupakan komponen yang berkaitan dengan laba rugi. Topik yang ketiga, manfaat dari menghitung HPP atau harga pokok penjualan. Yang pertama, HPP dapat dijadikan untuk menghitung laba rugi. Yang kedua, HPP menjadi alat bantu dalam merealisasikan besarnya biaya produksi. Dan yang ketiga, HPP sebagai penentu harga jual barang atau jasa. Kita akan masuk ke bagian yang paling penting tentang HPP, yaitu bagaimana cara menghitung HPP perusahaan dagang. Ada 3 hal atau 3 langkah yang harus kita lalui untuk menghitung HPP. Langkah pertama adalah kita menghitung pembelian bersih. Pembelian bersih didapatkan dari pembelian ditambah dengan nilai angkut pembelian atau biasa kita kenal beban angkut pembelian, kemudian kita kurangi dengan retur pembelian. Retur pembelian artinya ketika kita membeli barang, ada barang yang tidak sesuai dengan keinginan kita bisa mengembalikan barang tersebut kepada penjual, dan kemudian ditambah dengan potongan pembelian atau yang biasa disebut sebagai diskon. Ketika kita membeli barang dagang, terutama dalam jumlah banyak, biasanya penjual akan memberikan diskon kepada kita. Nah, itulah yang disebut sebagai potongan pembelian. Lalu yang kedua, langkah kedua, kita harus menghitung barang yang tersedia untuk dijual. Untuk mencari jumlah barang tersedia untuk dijual, rumusnya adalah persediaan awal barang dagang atau PBD awal ditambah dengan pembelian bersih, maka akan menghasilkan barang tersedia untuk dijual. Langkah ketiga, langkah terakhir, setelah itu kita akan menemukan atau menghitung HPP perusahaan dagang dengan cara barang yang tersedia untuk dijual atau langkah yang kedua dikurangi dengan persediaan barang dagang di akhir atau persediaan akhir. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk dalam simulasi latihan soal berikut ini. Dalam contoh soal menghitung HPP dapat diambil dari kasus soal berikut ini. Perusahaan Abdi Jemawa Jakarta pada tanggal 1 Januari 2020 memiliki persediaan awal barang dagang sebesar 10 juta rupiah. Jadi persediaan barang dagang di awal tahun adalah 10 juta rupiah. Kemudian perusahaan Abdi Jemawa melakukan pembelian sebesar 50 juta rupiah. Dari pembelian sebesar 50 juta rupiah tersebut, terdapat beban angkut pembelian sebesar 1 juta, lalu ada retur pembelian sebesar 2 juta, dan potongan pembelian sebesar Rp1.500.000. Dan di akhir tahun setelah dihitung persediaan akhir barang dagang tersebut
hanya tersisa sebesar 5 juta rupiah. Nah, kita akan menghitung besarnya HPP dari perusahaan Abdi Jemawa. Nah, ketika awal tahun, pada saat buka di 1 Januari 2020, perusahaan Abdi Jemawa memiliki persediaan barang dagang sebesar 10 juta rupiah. Berarti ini boleh dituliskan sebagai PBD awal, yaitu sebesar 10 juta rupiah. Kemudian, perusahaan Abdi Jemawa melakukan pembelian barang dagang. Ketika sebuah toko melakukan pembelian barang dagang, maka jumlah barang dagangnya akan bertambah. Melakukan pembelian sebesar 50 juta rupiah. Maka total barang dagang yang dimiliki oleh perusahaan Abdi Jemawa adalah sebesar 60 juta rupiah. Kemudian ada yang namanya beban angkut pembelian. Nah, yang namanya beban angkut pasti akan menambah besarnya biaya yang dikeluarkan oleh Abdi Jemawa. Maka jumlah barang dagangnya adalah 60 juta, di situ juga ada yang namanya beban angkut pembelian sebesar 1 juta rupiah. Jadi, total barang yang dibeli oleh perusahaan Abdi Jemawa adalah 61 juta rupiah. Ya, kemudian setelah sampai di toko, dicek, wah ternyata ada barang yang tidak sesuai. Entah itu mungkin ukurannya salah atau barang tersebut rusak. Maka barang tersebut dikembalikan kepada si penjual. Maka karena barang tersebut dikembalikan kepada si penjual, barang yang tadinya 61 juta rupiah berkurang ya sebesar 2 juta rupiah. Nah, kemudian juga ada diskon ya, ada potongan pembelian sebesar 1.500.000 rupiah. Ya, ini dikurangi. Ya, bukan menambah tapi dikurangi. Maka persediaan barang dagang dari perusahaan Abdi Jemawa adalah 61 juta dikurangi 2 juta, besarnya adalah 59 juta. 59 juta dikurangi dengan 1.500.000, maka hasilnya adalah 57 juta 500. Ya, ini merupakan barang siap untuk dijual. Ya, kemudian di akhir tahun ternyata barang yang tersisa tinggal 5 juta. Ya, barang yang siap dijual tadi 57 juta 500, tetapi ketika di akhir tahun barangnya tinggal 5 juta rupiah. Ya, maka barang siap untuk dijual yang tadi besarnya sebesar 57 juta 500.000 rupiah dikurangi dengan persediaan barang dagang di akhir tahun sebesar 5 juta rupiah. Nah, maka dari perhitungan ini kita sudah menemukan yang namanya harga pokok penjualan atau disingkat dengan sebutan HPP, yaitu 57 juta 500 dikurangi 5 juta rupiah. Besarnya HPP 52 juta 500.000 rupiah. Demikian cara menghitung HPP dan penjelasannya. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Jika ada hal yang ingin ditanyakan atau ada hal yang belum jelas,
boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, kita ketemu lagi di video berikutnya.